Baik ya, saya mulai saja. Hari ini yang mau dibahas adalah tentang kas kecil. Jadi gini, kalau nanti kalian sudah bekerja atau punya perusahaan, biasanya di perusahaan itu ada yang namanya kasir ya. Kasir itu udah pasti pegang kas, pegang uang kas. Nah umumnya perusahaan itu kasir itu ada dua dibedakan. Kasir yang pegang cash in, uang masuk untuk omset perusahaan ya, cash in namanya. Kas yang apa dia terima uang kas untuk uang masuk ke perusahaan. Yang kedua adalah kasir yang sifatnya mengeluarkan uang perusahaan untuk biaya operasional gitu. Jadi kalau kita masuk ke Alfamart, Indomaret itu ada di depan ada kasir itu kalau kita belanja itu kasir yang terima uang. Kalau kita belanja dia terima cash in namanya. Tapi ada juga misalnya di suatu perusahaan itu saya bagian HRD misalnya. Saya mau beli ATK alat tulis kantor misalnya. Atau saya mau beli BBM bensin. Nah, ketika untuk keperluan perusahaan otomatis saya akan minta uang pembelian ATK atau alat tulis kantor tersebut ke kasir itu. Jadi saya mau belanja saya minta uangnya ke kasir. Tapi yang jumlahnya nggak besar gitu. Kalau jumlahnya jutaan biasanya perusahaan menggunakan cek mengeluarkan uangnya. Tapi yang mau dibahas di sini adalah kas yang dikeluarkan oleh kasir yang mengeluarkan uang kas kecil yang sifatnya nominal kecil nggak besar itu namanya kas kecil kan berarti yang sifatnya ya sekitar 1 juta ke bawah gitu umumnya seperti itu. Nah definisi kas kecil adalah dana kas kecil adalah uang kas yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis jika dibayar dengan cek. Tidak ekonomis itu maksudnya yang nggak cocok gitu kita mau beli bensin 10 liter 70.000 misalnya kan pakai cek kan nggak mungkin gitu kita bawa cek ke bensin nggak bisa juga gitu tidak bisa digunakan cek tersebut gitu. Tapi harus menggunakan uang tunai dan kas kecil ini diserahkan kepada kasir kas kecil itu namanya kasirnya deh. Jadi kalau kita masuk ke pom bensin ya itu kan kalau kita ngisi bensin kita bayar uang tuh ke kasir ya petugas SDU itu juga bagian dari kasir tapi minta uang. Nanti pada saat dia mau tutup pergantian tiket, uang itu akan diserahkan lagi ke dalam tuh. Biasa di pom bensin itu ada petugas di dalam itu, kasir yang sifatnya megang uang gitu. Orang semua dikumpulin, itu juga bagian dari kasir dia yang mengikut atau memegang dana kasir itu, uang dari penjualan bensin tersebut. Nah biasanya di dalam juga ada kasir satu lagi yang sifatnya adalah ketika semua petugas pom bensin itu akan ada keperluan yang sifatnya untuk kegiatan operasional, misalnya uang makan, uang transport dan sebagainya. Itu namanya kas kecil. Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Kas kecil itu ada dua metode. Yang satu metode impres ya. Impres itu dana sifatnya tetap, jumlah tetap, impres. Yang kedua metode fluktuasi. Yang mau dibahas pada kesempatan hari ini adalah satu dulu, sistem impres atau sistem metode tetap gitu. Jumlah uang kasnya tetap. Tetap itu seperti apa? Ini penjelasannya. Impres itu impres fund ya. Jadi dalam sistem ini jumlah uang rekening kas kecil jumlah selalu tetap, yaitu sebesar cek yang diserahkan kepada kasir untuk membentuk dana kas kecil. Jadi gini, misalnya saya buka perusahaan namanya PT Vimaka, misalnya. Terus ketika kita mau buka perusahaan itu kan biasanya kita ada modal awal tuh. Anggaplah modal awalnya 100 juta. Nah, uang yang 100 juta itu saya buka tabungan namanya rekening giro di perusahaan di bank itu. Biasanya yang buka tabungan itu kepala cabang sama kepala accountingnya. Kepala accounting nanti tugasnya membukukan semua cek-cek yang keluar, cek ya. Nah, ketika saya ke bank misi buka rekening awal itu nanti dapat cek atau giro itu. Biasa cek ininya ya. Cek itulah yang nanti akan digunakan ketika uang yang 100 juta itu dikeluarin. Nanti setiap awal bulan dapat namanya rekening koran. Itulah bedanya tabungan pribadi dengan tabungan perusahaan. Yang mau kita bahas di sini, kas di sini adalah yang sifatnya tabungan perusahaan, tapi kas kecil yang tidak menggunakan cek. Nah, jadi gini, berarti kan kita di mata punya uang 100 juta kan, pembentukan pertama. 100 juta itu kan nanti kita punya uang di tabungan giro itu senilai 100 juta, kita dikasih cek. Biasanya cek itu satu gepok ada 25 lembar.
Jadi ketika misalnya uang di tabungan itu kita mau ambil 10 juta, kasirnya membuka cek senilai 10 juta tuh. Ambil ke bank, ada uang tunai, ceknya diserahin ke bank, kita dapat uang 10 juta, jadi saldonya 90 juta. Terus sekilas ya, oleh kasir kecil, cek tadi diuangkan ke bank dan uangnya digunakan untuk membayar pengeluaran kas kecil. Jadi anggaplah yang 100 juta tadi 10 juta diambil. Misal gini, saya sebagai kepala cabangnya misalnya, terus kasirnya adalah Limbong misalnya, Limbong Apriliani. Jadi uang yang 100 juta itu di bank, saya hari itu saya buka cek PT Himata. Buka cek supaya Limbong itu saya tugaskan sebagai kasir memegang uang dana kas kecil sebesar 10 juta. Berarti hari itu saya mengeluarkan menandatangani cek sebesar 10 juta untuk diserahkan ke Limbong. Jadi hari itu juga Limbong ke bank ambil uang tabungan tadi PT Himata sebesar 10 juta. Jadi uang 10 juta ini digunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari tuh. Misalnya saya selaku pimpinan mau pergi ke meeting ke Bandung misalnya, perlu uang 1 juta. Berarti kan saya kasbon tuh ke Limbong 1 juta. Berarti uang Limbong hari itu tinggal 9 juta. 10 juta, 1 juta dipakai saya ke Bandung 1 juta. Terus siangnya ada karyawan minta uang makan misalnya, satu hari 10.000 misalnya. Ada 10 karyawan, berarti kan 100.000. Nah hari itu juga Limbong sebagai kasir ngeluarin uang ditulis 100.000 tadi untuk uang makan atau uang transport harian karyawan bagian sales misalnya. Nah, setiap kali melakukan pengeluaran kas kecil harus ada bukti pengeluaran. Ini ya. Kenapa harus ada bukti pengeluaran? Ya jelas dong, kita ngeluarin uang harus ada tanda terimanya. Jadi bisa gini, tadi ya kasusnya Limbong setelah dapat uang 10 juta dari saya selaku pimpinan cabang, Limbong ngeluarin 1 juta untuk saya ke Bandung, 100.000 untuk sales uang makan 10 orang sales nih satu hari. Berarti kan ketika Limbong ngeluarin uang 100.000 itu ada tanda terimanya. Ya kan yang menerima uang 100.000, Limbong minta tanda terima, namanya bukti pengeluaran kas kecil BKK. Nah, apabila jumlah kas kecil tinggal sedikit dan juga pada akhir periode, kasir kecil akan minta pengisian kembali kas kecilnya yang sudah dibayar dari kas kecil. Dengan cara ini jumlah uang hasil kembali seperti semula. Maksudnya gini, tadi kan kasusnya Limbong punya uang 10 juta ya, sudah dipakai saya 1 juta mau ke Bandung, tinggal 9 juta, dipakai lagi 100.000 buat bayar uang makan sales, berarti kan uangnya tinggal 8.900.000. Nah ternyata udah jalan 2 minggu, kas Limbong ini nggak terasa tinggal 1 juta dari 10 juta tadi tuh. Nah, pada saat kas tinggal 1 juta itu jangan nunggu habis. Jadi Limbong tuh harus minta uang lagi. Sebagai kasir ngadep ke saya lagi sebagai pimpinan cabang. Ngajuin namanya pengisian kembali dana kas kecil. Karena dana kas kecil yang 10 juta tadi jumlahnya tetap. Jadi nanti ketika saya isi lagi sesuai yang dipakai, berarti anggaplah uangnya sampai dengan akhir bulan, sampai dengan pertengahan bulan itu uangnya sudah terpakai 9 juta. Berarti kan sisanya 1 juta. Yang 9 juta itu adalah bukti. Jadi yang 9 juta itu ini catatan orang yang kasbon misalnya. Pengeluaran selama setengah bulan. Berarti kan harus minta lagi. Kenapa harus diisi lagi kasnya? Ya, supaya ketika ada yang kasbon lagi, si Limbong sebagai kasir punya uang kas gitu. Tapi kalau 1 juta takutnya besok ada yang minta 1,1 juta nggak cukup dananya. Itu yang namanya pengisian kembali dana kas kecil. Jadi nilai tetap kas. Jadi kas yang dipegang Limbong itu tetap senilai 10 juta, nggak boleh berubah. Jadi sewaktu-waktu ada pemeriksaan, misalnya gini, hari ini saya sebagai pimpinan cabang ngecek ke Limbong, saya cek dong pengelolaan hari ini apa aja. Oh ini Pak, dananya tinggal 9 juta, tinggal 1 juta, nggak kepakai 9 juta, yang 9 juta itu rinciannya. Dipakai Pak Suwandi ke Bandung 1 juta, ini untuk uang makan sales 100.000 dan lain-lain. Maka dari itu Pak, saya hari ini minta diisi kembali dana kas kecilnya, supaya nilai tetap 10 juta gitu. Oke lanjut ya. Jadi itu sekilas saja. Nah, pengisian kembali kas kecil pada akhir periode perlu dilakukan supaya biaya yang sudah dibayar atau dikeluarkan dari kas kecil bisa dicatat atau dibukukan. Karena dalam sistem invest fund, pengeluaran-pengeluaran atau biaya-biaya kecil
baru dicatat dibuka pada saat pengisian kembali. Jadi gini, kalau tugasnya accounting itu kan mencatat dan menjurnal ya, dalam posting namanya. Jadi ketika Limbong tadi mengeluarkan uang yang 9 juta itu belum bisa dijurnal. Tapi dia cuma catat aja, direkap dalam bukti pengeluaran kas kecil. Yang 9 juta itu dijurnal pada saat Limbong dapat uang 9 juta lagi di sila kasnya. Misal gini, uang udah kepake 9 juta. Limbong ada catatannya tuh, 9 juta itu untuk biaya apa saja. Tapi ketika uang itu diganti lagi 9 juta, disitulah di jurnal pemakaian 9 juta itu apa aja. Misalnya biaya perjalanan dinas Bapak Suwandi 1 juta ke Bandung, berarti biaya perjalanan dinas debit, kas kredit. Karena kan jurnalnya biaya debit, kas kredit, ini jurnal standarnya. Lanjut ya, pada waktu meminta pengisian kembali, kasir kas kecil akan menyerahkan bukti-bukti pengeluaran dan menerima cek sebesar pengeluaran yang sudah dibayar. Pengisian kembali ini dicatat dengan mendebit rekening yang sesuai untuk masing-masing pengeluaran. Ini ada contoh studi kasusnya, dia lebih mudah memahami, ini ada contohnya. Jadi gini, contoh studi kasusnya adalah misalnya PT Himata pada tanggal 1 Desember tahun 2020 membentuk dana kas kecil besar 1 juta. Ya, 100 juta ya. Anggaplah hasilnya Limbong sebagai kasir. Jadi Limbong diberi tugas pegang uang 100 juta uang kas, dana kas kecilnya. Nah, pembentukan tanggal 1 kan, ini tanggal 1 nih, tanggal 1 dibentuk, terus sampai dengan tanggal 19, berarti 18 hari ya, sampai dengan tanggal 19, uangnya udah dikeluar. Sampai dengan tanggal 19, sebesar ada pengeluarannya, sebesar 90 juta. Ya kan, baru dikasih uang 100 juta, tapi sampai dengan tanggal 19 udah kepakai 90 juta. Ini uangnya yang dipakai nih. Biaya angkut 15 juta, biaya listrik 17 juta, bayar telepon bulanan 28 juta, ATK alat tulis kantor 30 juta. Jadi selama 19 hari ini Limbong sebagai kasir udah mengeluarkan uang 90 juta dari 100 juta ini. Berarti uang tunainya sisa 10 juta, 190 juta. Nah, pada tanggal 19 Desember dilakukan pengisian kembali sebesar 90 juta. Jadi diisi lagi tuh, yang tadinya 100 juta, kepakai 90 juta, dikasih lagi uangnya. 90 juta lagi, jadi dananya tetap 100 juta. Itulah yang namanya interest fund, dananya tetap 100 juta gitu, tetap interest fund, sistem interest. Nah. Mulai tanggal 20 sampai tanggal 31, dananya kepakai lagi 80 juta. Jadi gini, pertama 100 juta, ya kan? Terus kepakai 90, terus dikasih lagi 90, jadi tetap 100 kan. Nah yang kedua, sampai dari tanggal 20 sampai akhir tahun kepakai lagi 80 juta. Nah lihat pembukuannya seperti apa, coba lihat ini pembukuannya. Ini dia pembukuannya. Ini, ya. Tuh, jadi ini yang kedua ini, yang tanggal 20 sampai 3 Desember kepakai 80 juta ini biayanya. Ini yang 80 juta. Ini pengeluaran yang kedua dari tanggal 20 Desember sampai 3 Desember. Nah, transaksi inilah jurnal yang terbentuk nih. Jurnal yang terbentuk atas transaksi di atas. Ini jurnal pada saat pembentukan dana kas kecil. Ini satu ya. Ini jurnal saat pembentukan dana kas kecil. Nah ini. Jadi pada waktu tanggal 1 dibentuk dana kas kecil, saya ngasih uang 1 juta ke Limbong, ini jurnalnya. Jurnal yang dibuat oleh perusahaan PT Himata. Debitnya dana kas kecil 100 juta, ya kan? Kreditnya kas. Kenapa kas? Karena kas ini kas besar namanya, pasti kas besar nih. Jadi kan saya ngeluarin uang dari rekening apa? Dari uang perusahaan menggunakan cek 1 juta, tapi uang saya berkeluar 1 juta. Tapi uang itu diterima oleh Limbong sebagai kasir, maka dana kas kecil debit, kasnya debit. Ini jurnalnya cuma sekali nih, cuma sekali pada saat pembentukan saja dibuatnya, jurnal umum namanya. Ini debit, ya kan? Debit, ini kredit. Nah, seperti itu. Nah, ini jurnal yang jurnal pada saat tanggal 10.
Tanggal 10 tadi kan diisi tuh uangnya, ini ya. Nih. Ini kan cuma pada saat tanggal 9 Desember nih, tanggal 19, 19 nih. Cuma pada saat tanggal 19, kan tanggal 19 kan diisi lagi uangnya. Ya kan, udah kepake 90 juta, pada saat tanggal 19, saya sebagai pimpinan cabang ngasih uang lagi ke Limbong sebesar 90 juta. Berarti di jurnal ini jurnalnya nih. Jadi pada saat Limbong terima uang lagi, uang yang udah kepake diisi lagi, supaya kasnya tetap 100 juta, ini jurnalnya. Biaya semua, kasnya 190 juta. Jadi anggaplah ini kan dana kas kecilnya, tadi 100 juta nih, ini ya. Terus kepake 90 juta. Tapi untuk apa aja ini tadi? Ini debit semua nih. Debit semua. Debitnya total 90 juta. Debit juga ini kreditnya 90 juta, jadi harus jalan. Debitnya 90 juta, debit 90 juta ini. Untuk apa aja biayanya? Biaya angkut 15 juta, biaya listrik, biaya telepon, biaya TK, dan kas. Kasnya 9 juta. Ini kan sama dengan yang tadi, biayanya sama dengan ini. Nih, tinggal dipilih aja, ini dibilain semua ke jurnal tadi. Ini semua 80 juta ini bilang sini. Jadi, sampai dengan tanggal 19, ada 2 jurnal yang terbentuk. Yang pertama, jurnal pada saat pembentukan dana kas kecil. Kalau yang kedua ini, jurnal saat pengisian kembali kas kecil, dana kas kecil. Kenapa dana diisi lagi? Ya diisi lagi karena kan kasirnya tiap hari ngeluarin uang. Kalau nggak diisi nanti ada yang kas pun nggak ada uangnya nggak cukup. Itu maksudnya. Ya jadi jurnal ada 2. Ini jurnal pertama kali. Kalau ini cuma sekali dalam biasanya umum cuma sekali. Pertama kali dibentuk dana kas kecil, hasilnya misalnya si Limbong lagi. Ini jurnalnya. Dana kas kecil debit, kas kredit. Ini jurnal pada saat pengisian kembali. Diisi kembali itu ketika orang udah kepake. Uang awal 100 juta, kita pakai 90 juta. Ini jurnalnya. Yang ini. Debit, dia angkut, dapat lagi dia listrik, dia telepon, ATK, total 90 juta, jadi 90 juta. Nah, terus selanjutnya, jurnal ketika ini. Nah, jadi gini, apabila dilakukan pengisian kembali kecil, maka jurnal sudah ikut. Nah, ini yang tanggal 31 tadi, yang kedua. Yang kedua kan pakai 80 juta kan. Nah, ini sama aja. Biayanya apa saja, debit semua, kreditnya, kasnya 80 juta. Ini adalah pengeluaran dari tanggal 20 sampai dengan 31 Desember ya. 2020. Ya kan? Tadi kan 1 sampai 19 kita pakai 90 juta udah diisi. Terus ketika diisi, kepakaian 80 juta, ini jurnalnya. Sama, sebenarnya nggak ada. Sederhana jurnalnya, mencatat semua biaya di debit, karena kan biaya kan saldo normalnya debit. Jadi ketika biaya bertambah di debit, kasnya keluar. Nah, kita kan ngeluarin uang. Limbong sebagai kasir telah mengeluarkan uang dalam kasir sebanyak 80 juta. Berarti jurnalnya kasnya di kredit sebesar 80 juta. Selanjutnya, ya, ini selanjutnya coba lihat. Jika ini kasusnya beda lagi nih. Misalnya, jika sampai dengan tanggal 31 tidak diisi kas kecil, maksudnya kasnya nggak diisi nih misalnya. Misalnya nggak diisi, sampai dengan 31 tuh nggak diisi tuh. Berarti buat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian tuh berarti, misalnya gini, sampai dengan tanggal 31 kan uangnya pakai 80 juta. Ini kasusnya beda lagi. Kalau tadi kan diisi nih uangnya. Tapi ini kasus ada kasus beda lagi, studi kasus. Limbong pegang uang 100 juta. Kepake 80 juta. Tapi sampai akhir tahun, karena kasnya nggak ada uang, berarti Limbong tuh nggak dikasih uang lagi. Anggaplah Limbong tuh sederhana gini. Saya sebagai pimpinan cabang, sebagai suaminya, kasir itu sebagai ibu rumah tangga gitu. Nah, uang belanja Limbong tuh udah kepake 80 juta. Iya kan? Sebulan 8 juta, apa udah makasih 8 juta. Dari 100 juta kepake 8 juta, jadi tinggal 20 juta. Nah, sampai akhir tahun, karena saya sebagai pimpinan cabang, sebagai suami ya, sebutlah sebagai suami, nggak ada uang, berarti nggak diisi kasnya tuh. Nggak dikasih jatah lah ibaratnya. Sederhananya supaya paham. Nah, ketika tidak diisi, ini jurnalnya nih. Kalau akhir tahun tuh biasanya ada namanya jurnal penyesuaian.
AJP, ayat jurnal penyesuaian. Nah ini di jurnal, jadi mau tidak mau harusnya kan di jurnal pada saat pengisian kembali. Tapi sampai dengan akhir tahun dana yang nggak diisi, tetap di jurnal sama seperti ini, mencatat biaya, kas, biaya kas, gajinya 80 juta. Nah, terus pada awal tahun di jurnal balik tinggal dibalik aja lawannya ini, ya kan? Tadinya biaya di debit, jadi biaya di kredit tuh, tinggal dibalik aja. Tadinya biaya debit, kas kecil kredit, terus dibalik tanggal 2 Januari besoknya awal tahun. Kas biaya. Karena belum diisi kan. Jadi tetap nilai kasnya ada 20 juta, kepake 8 juta. Ini jurnal penyesuaian akhir tahun. Nah, ini ada kasus beda lagi. Misal ya, jadi gini. Limbong itu sebagai kasir ya. Uang yang saya kasih, uang yang 100 juta itu terlalu kecil misalnya, terlalu besar misalnya. Uangnya terlalu besar nih 100 juta tuh. Karena dia takut daripada uangnya pakai untuk kebutuhan pribadi, mendingan uangnya saya apa uang 100 juta itu terlalu besar jumlahnya gitu. Jadi saya takut pegang uang, makanya uangnya diganti 75 juta aja dana kas kecilnya, jangan terlalu banyak. Ini kasusnya ketika dana kas kecil itu terlalu besar, terus diputuskan untuk menurunkan dari 175. Nah ini jurnalnya. Berarti uang yang 25-nya dikembalikan ke perusahaan tuh. Berarti jurnal ini kas kecil. Kalau tadi kan ini jurnal ini, jurnal pada saat pengisian kan ini ya, coba lihat. Ini kan pada saat pengisian kan jurnalnya. Nah ini kan dana kas kecil, kas. Nah ketika dikembalikan, berarti ini jurnalnya dibalik aja, kasnya yang debit. Kas kecil kan ini coba dibalik jurnalnya. Ini, ya kan? Kasnya debit, ini dana kas kecil nih. Dana kecil kredit. Berarti uang yang 25-nya dikembalikan ke perusahaan. Jadi saat ini Limbong pegang dana kas kecilnya 100 juta dikurangi 25 juta, tinggal 75 juta ini. Kas dana kas kecil. Ini kalau kasusnya terlalu kecil, kegedean uangnya. Tapi gimana kalau misalnya uang yang 1 juta itu terlalu kecil kurang gitu. Jadi kata Limbong sebagai kasir, Pak, selama sebulan ini pengeluarannya lebih dari 100 juta. Jadi saya minta penambahan dana kas kecil, Pak, yang tadinya 100 jadi 150 juta. Karena pengeluaran itu lebih besar, perusahaan kan semakin lama semakin berkembang. Berarti kasnya ditambahin lagi. Jumlahnya sama ketika awal tadi. Dana kas kecil debit, nambah 50 juta kan kasnya kredit. Ini kas ini berarti kas yang dari kas besar nih, kas perusahaan. Kalau ini adalah kas yang dipegang Limbong. Ini kas yang punya perusahaan PT Himata. Jadi PT Himata tuh anggaplah punya uang 1 miliar. Jadi dari 1 miliar itu 150 juta dipegang Limbong untuk kas kecil gitu, untuk pengeluaran sehari-hari. Kan nggak mungkin misalnya kita pengen perlu uang 10.000 harus buka cek, harus ke bank dulu. Nggak mungkin. Jadi dibentuklah dana kas kecil. Jadi sewaktu-waktu ada pengeluaran tiap hari tinggal Limbong aja di PTS. Biasanya uangnya disimpan di berangkas sama kasir itu. Di berangkas ya, ketika pokoknya setiap pulang masuk dicatat. Ini jurnalnya. Kalau misalnya terlalu tulang gede, tinggal balik. Sebenarnya ini tinggal dibaca-baca saja, tidak terlalu susah. Ya, untuk pertemuan hari ini yang saya bahas hanya kas kecil dulu ya, ya, supaya mahasiswa nggak terlalu bingung. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Silakan kalau ada pertanyaan tentang dana kas kecil. Jadi saya ulang dulu sederhananya gini ya, dana kas kecil itu, jadi kalau perusahaan itu anggaplah kasir itu sebagai ibu rumah tangga yang pegang uang belanja gitu, ya kan? Kas kecil kan berarti kan uangnya digunakan untuk belanja kan? Untuk bedanya kalau ibu rumah tangga belanja kebutuhan rumah tangga, tapi kalau kasir perusahaan untuk kebutuhan perusahaan. Sama ibu rumah tangga juga, setiap uang yang mau habis, dia minta uang belanja lagi sama suaminya kan? Pak, uangnya mau habis. Kasir juga sama, cuma ini kan perusahaan, jadi formil. Ketika uang tadi contohnya Limbong pegang uang 100 juta, udah kepake 90 juta, jadi pada saat uang tinggal 10 itu Limbong bicara ke pimpinan perusahaan,
mengajukan surat tertulis kepada yang terhormat Bapak Suwandi selaku pimpinan cabang sehubungan dengan dana perusahaan tinggal 10 juta, maka saya sebagai kasir atas nama Limbong memohon untuk melakukan pengisian kembali dana kas kecil sebesar 90 juta supaya saldo tetap 100 juta. Itu seperti itu.